Shalom Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dari kasih Tuhan. Kita akan membahas seri tentang binatang haram. Di Alkitab, binatang yang paling pertama yang disebut sebagai haram dengan namanya, yaitu adalah onta. Onta adalah binatang haram. Binatang yang paling pertama disebut sebagai yang haram itu adalah yang paling pertama itu adalah onta. Loh, kok bisa? Saya akan bahas alasannya kenapa gitu ya. Kenapa umat Tuhan di Israel, orang Yahudi itu dilarang Tuhan makan onta. Onta itu haram gitu. Tapi kalau ditanya ke orang yang lain, orang di sekitar Israel, onta tidak haram. Tapi kalau menurut Kristen Perjanjian Lama, onta itu adalah binatang yang haram. Alasannya apa? Tapi kalau dicari, dilihat di ayat itu, Tuhan tidak memberikan alasannya gitu. Tapi kalau kita mau membaca itu dari awal sampai akhir, kita menyelaminya, kita menemukan tuh maknanya, kita temukan itu artinya gitu. Kenapa Tuhan itu mengharamkan onta bagi umat Tuhan, orang Yahudi Israel? Sebetulnya alasannya hanya satu. Kalau saya dari pembacaan saya temukan itu satu ya. Kenapa Tuhan itu melarang gitu? Sebabnya adalah Tuhan tidak mau umatnya itu serakah. Itu saja sebetulnya. Tidak boleh makan onta. Kenapa? Tuhan tuh tidak mau umatnya serakah. Loh, apa hubungannya onta dengan keserakahan? Ada ya. Kalau kita membaca itu lebih banyak itu dari awal sampai akhir kitab Taurat. Ternyata maknanya itu gitu. Loh, kok bisa? Saya jelaskan begini ya. Menurut keadaan, situasi, dan yang kedua menurut waktu zaman itu gitu. Onta itu haram untuk orang Israel Yahudi. Itu sangat benar gitu. Itu sangat tepat. Kenapa Tuhan memerintahkan onta jangan dimakan? Itu sangat benar. Kenapa? Ya, karena di Israel itu banyak makanan, banyak yang bisa dimakan di Yahudi Israel dalam situasi di situ gitu. Sementara di lingkungan sekitar Israel, di luar Israel, itu hanya padang gurun, itu hanya ada padang pasir gitu cerita. Itu kenyataan di zaman itu, lokasi di zaman itu. Orang di sekitar Israel, di luar Israel, Yahudi Israel, itu padang pasir, tidak ada makanan. Adanya hanya onta. Ya bisa diternak. Nah, umat Tuhan, orang Yahudi Israel, dilarang makan onta karena ada banyak makanan di Israel. Apa saja? Nomor satu, pertanian di Israel. Mereka bertani gandum. Daerah mereka cocok karena ada air, tanahnya itu bergunung-gunung. Air dari atas mengalir ke bawah. Nah, kalau di negara-negara di luar Israel itu padang pasir. Di lingkungan mereka itu padang pasir. Tidak mungkin mereka bertani gandum. Ada di daerah-daerah tertentu sedikit, padahal jumlah penduduknya banyak. Mereka kalau mau makan gandum beli ke Israel. Orang Israel berlimpah-limpah pertanian gandumnya.
Ngapain kamu makan onta? Onta biar dimakan orang di luar Israel, orang yang tinggal di padang gurun. Tapi kamu ada banyak makanan, makanlah yang kamu punya, jangan serakah. Itu artinya, itu maknanya. Pertanian di Israel berlimpah-limpah, gandum. Ngapain makan onta gitu? Makanlah gandum. Itu yang pertama, pertaniannya. Yang kedua adalah perkebunannya. Bangsa Israel, umat Tuhan, pada zaman itu berlimpah-limpah buah-buahannya gitu. Ya, ketika orang yang Musa ya zaman itu diperintahkan untuk menyelidiki area itu gitu, itu dikatakan bahwa mereka ngambil anggurnya itu sampai 2 orang mikulnya gitu. Besar-besar, kualitas yang bagus. Sampai sekarang ya sekarang ini Israel yang zaman sekarang itu buah-buahnya terbaik dunia ya. Itu bukan sekarang saja gitu, tapi itu memang sudah daerah situ gitu sejak zaman dahulu kala gitu ya. Nggak tahu apakah karena tanahnya atau airnya atau udaranya, pokoknya kalau di situ kualitas terbaik buah-buahnya. Padahal di sekitarnya padang rumput yang ada tanaman hanya kaktus, semak. Baru yang ketiga itu kurma. Sementara di daerah Israel itu luar biasa buah-buahan. Anggur, jeruk, lemon, alpukat, pisang, apel, ceri, stroberi, plum, pir, pom, dengan kualitas yang terbaik. Saya bacakan juga yang ada di Alkitab itu, buah-buahan di Alkitab di zaman Israel, yaitu di Israel kurma, timun, bawang putih, bawang merah, delima, ara, semangka, minyak zaitun, dan masih banyak yang lain yang tidak saya tuliskan, saya bacakan ini. Di Israel itu buah-buahan berlimpah-limpah itu. Makan anggur boleh ya, makan delima boleh gitu. Makan apa aja boleh. Ngapain kamu makan onta untuk makanannya orang-orang di padang gurun? Kamu apa nggak kasihan mereka gitu? Umat di luar Tuhan hidup di dalam kekurangan yang luar biasa pada zaman itu karena mereka hidup di padang pasir. Sementara Israel itu hidup di daerah yang makmur luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Tadi pertanyaannya, yang kedua perkebunannya, yang ketiga itu adalah peternakannya gitu. Peternakan bangsa Israel, negara Israel zaman itu ini dituliskan 3.500 tahun yang lalu itu di daerah itu rumput begitu subur. Nah, kalau ada rumput orang bisa berternak. Itu yang ini yang saya bacakan, itu ada merpati, tekukur, unggas, ya sejenisnya unggas, ada kambing, domba, lembu, sapi, kalau ada tambahan keledai dan onta. Tetapi di daerah sekitarnya hanya ada onta gitu. Sedangkan di Israel itu ada kambing, domba, lembu, sapi. Makanlah makanan itu gitu. Kalau di padang gurun orang negara lain susah beternak kambing, susah beternak domba, susah beternak sapi. Karena memang tidak ada rumput. Karena padang pasir, padang gurun, hidupnya sengsara. Air itu langka, yang ada minyak. Yang ada minyak, nggak ada air. Jadi mereka peternakan itu sengsara. Itu untuk situasi kondisi zaman itu gitu. Jadi makanlah ya, makanlah makanan yang kamu punya gitu, yang kamu berlimpah. Jangan makan onta. Ini perintah Tuhan ya, supaya Tuhan tuh tidak mau umatnya serakah makanan orang lain direbut. Di dalam Yesaya 16 ayat 49
itu dikisahkan bahwa Tuhan itu membenci Sodom Gomora. Sodom itu alasannya ya tentu alasan karena penyimpangan dosa seksual, penyimpangan. Jadi seksualnya menyimpang. Yang kedua itu karena mereka tuh berlimpah-limpah makanan. Dan yang ketiga berlimpah-limpah kesenangan hidup. Tetapi mereka melupakan orang-orang di sekitar. Padang gurun, sekitarnya hidup di padang pasir. Sodom Gomora itu posisi letaknya itu ya di Israel itu dulunya itu di Laut Mati sekitar situ. Sebelum jadi Laut Mati itu areanya subur sekali. Jadi orang banyak, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup. Makanan apa saja ada gitu. Membuat buah apa saja ada. Tapi mereka melupakan orang-orang di sekitarnya hidup di dalam kekurangan yang luar biasa. Hidup di padang pasir, air begitu langka. Bahkan kalau orang keluar rumah tanpa membawa air itu bisa meninggal gitu. Saking di sana itu panasnya, tetapi juga tidak ada air gitu. Nah Tuhan mau yaitu diharamkan unta itu ya, mengharamkan unta supaya jangan dimakan. Itu maksudnya jangan serakah, jangan milik orang lain kau rampas, jangan milik orang lain kau rebut gitu. Jangan milik makanan orang lain kau ambil gitu. Kamu sudah punya banyak makanan, biarlah makanan orang lain jadi makanan mereka, biar mereka menikmati gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati yang dikasih Tuhan, sedikit saja itu, secuil saja, ini bukan khotbah, ini cuma pengetahuan aja di YouTube ya. Jadi sedikit saja ya, ringan saja ya. Tuhan memberkati. Amin.